Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu karunia besar yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini, yaitu didudukannya kita dalam suatu majelis yang mulia, suatu majelis yang besar, majelis yang dahulu ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan. Allah. Yaitu majelis bagaimana agama ini wujud dengan sempurna dalam diri kita, dalam diri setiap ahli keluarga kita, dan setiap diri dari umat yang ada di muka bumi. Menyempurnakan agama, mentaati setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Madura, ini easy to say but difficult to do. Mudah saja dibicarakan, hanya taat pada Allah, jauhi larangannya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Jauhi larangan. Allah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan. Dan yang terpenting lagi adalah karena Allah Subhanahu wa taala ini sayang kepada kita. Dia sayang kepada kita hingga mudah bagi kita ini untuk bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebisaan, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan. Ini karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi beserta seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan semua. Sebelumnya tidak ada langit, sebelumnya tidak ada bumi, sebelumnya tidak ada makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala adakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kuasa terhadap seluruh makhluknya, terhadap seluruh ciptaannya. Dialah Allah yang maha kuasa yang akan memelihara semuanya. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mulk, rajanya para raja, dan kita ini adalah semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, Ar-Razzaq, memberikan rezeki dengan kuasanya tanpa bantuan sedikit pun dari makhluknya. La ilaha illallah. Inilah Allah yang kuasa, memberikan rezeki tanpa sebab, dengan sebab, berlawanan dengan sebab. Bagaimana kita dengar pembicaraan dari orang-orang tua kita, bagaimana seekor lalat ini tidak ada kemampuan, tidak ada kebisaan untuk berlari, untuk meloncat, untuk terbang. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rezekinya melalui apa? Melalui nyamuk dan serangga. Bukan karena kebisaan terbang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin setiap rezekinya, maka nyamuk dan serangga ini yang terbang ini mendatangi cicak tersebut untuk menjadi rezekinya. La ilaha illallah. Demikian juga dengan kita. Kita manusia. Kita lahir dalam keadaan telanjang. Tidak punya apa-apa. Kosong. Tidak ada kekuasaan. Tidak ada pakaian. Tidak ada kekuatan. Allah adakan kita ini. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum diturunkannya nih kita sebagai manusia di muka bumi, Allah tanya juga. Alastu bi rabbikum. Maka ruh-ruh kita ini menjawab, bala syahidna. Ini sebelum kita diturunkan di muka bumi ini, kita punya keimanan yang sempurna. Yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka setelah kita hidup di dunia, kita ada pakaian, kita ada kekuatan, kita ada kekuasaan, kita ada kemampuan. Tapi semua itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cobaan bagi iman. Cobaan dari kita sebagai manusia. Bagaimana dalam kehidupannya setelah kita hidup di dunia ini, keimanan kita ini mulai berubah. Yakin kita ini mulai berubah, bergeser dari yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita diturunkan dari alam ruh. Pada saat kita hidup di dunia ini, maka keyakinan kita ini bergeser. Maka inilah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini untuk perkara ini. Karena kehidupan kita di dunia ini untuk sementara saja. Sebentar saja. Ya. Hanya berapa? Ya, 60-70 tahun. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran ini, dalam kehidupan kita. Wal tanzil nafsum maqadamat liqaum. Persiapkan diri kalian sebelum bertemu denganku. Maka apa yang disiapkan untuk bertemu denganmu ya Allah? Maka inilah yang menjadi fikir kita hari ini, duduknya maksud kita duduk di sini. Dalam satu majelis yang ini. Dan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dijadikannya kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung dan pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir nanti, yang insya Allah kita semua ini termasuk pengikutnya yang setia yang akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara besar. Perkara yang dicemburi oleh para umat terdahulu. Ya. Mereka heran dengan umat-umatnya, ya, kehidupan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang umat, ya, sebuah umat yang usianya rata-rata 60-70 tahun, 80 tahun, mereka bisa masuk surga lebih dahulu. Mereka masuk surga lebih dahulu dibanding umat-umat terdahulu. Bagaimana kita tengok kehidupan Nabi Nuh alaihissalam? Berapa tahun dia dakwah? 1000 tahun kurang 50. Berapa taskilannya? Hanya 73. Kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi Nuh, kita di sisi yang mana nih? Ya, di sisi yang 73 atau di sisi yang banyak? Inilah diri yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah kepada kita ini, ya, lahir langsung diberikan iman Islam. Masya Allah. Tapi hati-hati dengan kehidupan kita, dengan iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena iman ini perkara mahal. Perkara yang tidak diberikan kepada setiap manusia ini. Nabi Musa alaihissalam hanya sebagian saja kaum yang diberikan. Nabi Isa alaihissalam kaum Hawarisnya yang diberikan sedikit saja. Tapi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diberikan. Nah, sekarang tergantung kepada kita. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang lagi dan lagi kita harus bicarakan. Ya, kita muzakarahkan, kita amalkan. Kenapa? Karena bahkan ya, sahabat Bilal bin Rawah ini bilang, ya, Bilal, hidayah ini perkara mahal. Saya bersyukur hidayah ini berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira-kira hidayah ini ada di tangan manusia, maka orang-orang seperti saya ini nggak akan dapat hidayah. Kenapa sahabat ini bicara bahwa ini perkara mahal? Karena di zaman Nabi pun, keluarga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu setiap hari, didoakan setiap hari, didakwahi oleh setiap hari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah. Abu Lahab, Abu Jahal, ini orang-orang betul-betul orang-orang yang istimewa, tapi Allah tidak berikan. Berhubungan langsung darahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diberikan. Demikian juga
tetangga-tetangganya. Ya. Bin Khalaf itu siapa? Umayyah bin Khalaf, tetangganya. Tiap hari bertemu melihat Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana melihat para sahabat, kehidupan mereka. Tapi Allah SWT tidak berikan hidayah kepada mereka. Ini perkara mahal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita ini iman, modal kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita ini untuk menjaga iman dan hidayah yang ada dalam diri kita. Gimana sih iman itu, seperti apa sih? Kita bicara iman, tapi seperti apa iman ini? Bentuknya seperti apa iman? Seorang sahabat, ya, tatkala dia berkumpul dengan keluarganya, Sayyidina Abdullah bin Rawaha, salah satu sahabat yang terkenal, yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sama seperti kita. Dalam kehidupannya kumpul dengan keluarga, tidur-tiduran di pangkuan istrinya. Tiba-tiba terbangun dan menangis. Lalu sang istri melihat, wahai suamiku, mengapa engkau menangis? Tapi Abdullah bin Rawaha ini hanya menangis saja. Maka seketika itu juga sang istri ini ikut menangis. Lalu Abdullah bin Rawaha bertanya, wahai istriku, mengapa engkau menangis? Lalu sang istri menjawab, aku menangis karena melihat engkau, suamiku, engkau menangis. Inilah kualitas dari sahabat dan sahabiah. Dia nggak tanya itu seperti apa. Tapi tatkala dia melihat suaminya menangis, maka istrinya ikut bersedih. Tidak tahu apa yang ditangisi, tidak tahu apa yang disedihkan oleh Abdullah bin Rawaha, tapi istrinya ikut menangis. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kehidupan kita harus seperti itu? Ya. Menjadi belahan jiwa. Suami menangis, kira-kira suami ikut nangis nggak? Istri ikut nangis nggak? Tanya, kenapa Bi nangis, Bi? Tanya seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Rawaha sampaikan, aku menangis karena aku teringat satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa waridun. Tidak ada dari satu pun dari kalian tidak akan melewati neraka. Dia nangis itu, lihat. Itu iman, Pak. Dia menembus batas yang bagaimana lihat janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui nabi ini apa betul-betul atau melihat. Kita hari ini, masyaallah, dengar surga nggak pengen, dengar neraka nggak ngepet. Katanya orang jaga nggak takut. Dengar surga nggak pingin gitu. Dengan neraka nggak takut. Itu keadaan kita. Nah itulah contoh iman. Bagaimana keadaan iman kita. Hadirin melakukan Allah SWT, kehidupan sahabat ini sudah menjadi contoh bagi kehidupan. Mereka yakin yang sempurna dengan janji-janji Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Bagaimana pedihnya kehidupan di akhirat ini apabila kita tidak mentaati perintah-perintah Allah SWT. Bagaimana nikmatnya kehidupan surga apabila kita kita mentaati setiap perintah-perintahnya Allah SWT. Maka ini hadirin melakukan Allah SWT. Penting bagi kita ini untuk menjaga iman kita. Menjaga hidayah yang ada dalam diri kita. Karena Maulana Ilyas rahmatullahi sampaikan,
bentengnya, benteng dari orang-orang beriman ini adalah dakwah. Maka apabila dakwah ini dilakukan dengan benar, maka iman kita akan terjaga, hidayah kita akan terjaga. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Pekerjaan yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa dan istimewa? Kenapa hanya orang-orang pilihan? 124.000 nabi dan anbiya ini ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara ini, untuk kerja dakwah ini. Kenapa? Karena dalam kerja dakwah ini akan merubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Dan ini terbukti. Bagaimana kita lihat seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang mempunyai niat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi asbab dakwah apa yang terjadi? Maka Sayyidina Umar ini menjadi apa? Amirul Mukminin. Ya, asbab dakwah mampu merubah sesuatu yang paling buruk menjadi paling baik. Kehidupan sahabat yang lain seperti apa? Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang panglima perang. Sebelumnya siapa dia? Pembunuh 70 sahabat Nabi. Dalam perang Uhud itu 70 sahabat Nabi, dan dalam setiap perang ini Khalid bin Walid ini nggak pernah kalah, walaupun dia pada saat menjadi musuh Islam. Bagaimana dia di perang Uhud itu, dia putar itu Pak, gunung Uhud ini 70 kilo itu satu putra gitu, masuk untuk kembali lagi untuk membunuh 70 sahabat. Tapi karena dakwah, maka Khalid bin Walid mendapat kemuliaan sebagai apa? Sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Ini dakwah ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini. Tapi sebaliknya apabila dakwah ini tidak dilakukan dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan dengan tertib dan arahan-arahan yang ada, maka orang-orang terbaik ini akan menjadi orang yang paling buruk. Dan ini dalam kehidupan manusia ini juga terbukti, Pak. Bagaimana seorang Ibnu Muljan, koreksi saya kalau salah, seorang hafiz Quran, ahli zikir. Siapa dia? Dia adalah pembunuh dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasul bilang seburuk-buruknya orang yang membunuh Ali ini adalah orang yang terburuk. Ini Ibnu Muljan. Karena apa? Karena di dalam niatnya dia dalam dakwah ini bercampur. Karena apa? Ingin menikahi wanita yang cantik, yang dia mengkhianati temannya sendiri. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Maulana Yusuf katakan, setiap titik ya, kegiatan dakwah kita ini mengacu kepada sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada setiap kegiatan dakwah tabligh ini dilakukan ini keluar dari sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap titik kegiatan yang dilakukan ini, setiap amal-amal yang buat ini mengikuti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada keraguan lagi untuk perkara ini. Perkara yang besar. Jadi hadirin mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, banyak pengorbanan yang diberikan pada kita dalam usaha dakwah ini. Bagaimana dalam dakwah ini orang yang tadinya dekat ya, sekarang menjadi tidak suka kepada kita. Yang tadinya akrab, asbab dakwah ini ya, mulai menjauh dari kita. Yang tadinya bestie ya, asbab kerja dakwah ini, maka apa yang terjadi? Sudah menjadi kayak musuh paling berat daripada. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah tarbiyah pengorbanan yang kita buat. Dan kita perlu luruskan bahwa setiap usaha dakwah kita ini asasnya adalah kita mengislahkan diri kita, memperbaiki diri kita. Bukan muslih, bukan memperbaiki orang lain. Karena sifat muslih ini adalah sifatnya setan. Ana khairum minhu.
saya lebih baik sehingga saya punya niat apa? Memperbaiki orang lain. Bukan seperti itu. Tapi kita mempergunakan apa? Dengan Islam memperbaiki diri kita. Maka dengan Islam ini akan banyak perbaikan-perbaikan yang diberikan. Dengan Islam ini kita memperbaiki diri kita ini, maka yang musuh menjadi teman, teman menjadi saudara. Ada rasa kasih sayang di antara kita. Sebagaimana kerjanya Rasulullah SAW. Dia islahkan, dia ajar para sahabat ini untuk Islam. Rasulullah SAW ini begitu sayang pada umat ini sehingga orang Yahudi yang tidak beragama Islam pun, tidak punya iman pun, pada saat meninggal Rasulullah nangis. Tapi berbeda dengan setan ternatur lain yang merasa lebih baik, merasa lebih tinggi, maka dia ini kerjanya hanya apa? Memecah belah umat, mengajak umat ini ke dalam neraka yang Allah. Jadi hati-hati. Sekali lagi kita luruskan niat-niat kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduk nih kita sini orang-orang lama semua ini. Kita diingatkan lagi bahwa dalam kerja dakwah ini kita sebagai dai dan daiyah ini Masya Allah. Ya. Kita menyelesaikan apa? Menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di kubur dan di mahsyar. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masalah ya. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dikasih tahu nih jawabannya nih. Kalau orang sekolah ini kunci-kunci jawabannya, kisi-kisinya udah dikasih tahu. Kita dengar, mudah. Ya. Apa sih pertanyaan kubur? Man rabbuka katanya. Maka kita akan menjawab apa? Allahu Rabbi. Enggak cukup di situ, Pak. Tapi dai dan daiyahnya Allah, dia akan bicarakan apa? Allah Tuhanku. Dan aku mengajak manusia ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada lanjutannya. Aku kenalkan manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku membawa manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal. Tapi kalau orang awam, kita nggak ambil usaha kerja ini, apa cukup? Allahu Rabbi. Apa buktinya? Setiap ucapan kita ini ada buktinya. Harus dipertanggungjawabkan. Tanya lagi. Apa? Yang menjadi kesaksian bahwa Allah adalah Tuhanmu. Maka ini kita lakukan amal-amal kita 2,5 jam, khususi orang, usuli orang ini ya, bawa orang ini, membawa semata-mata membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kita bertanggung jawab. Sehingga nanti kita bilang, gimana kamu sungguh-sungguhnya kepada kerja kamu? Kamu mengenalkan aku kepada mereka. Maka kita menjawab, mereka sampai marah ya Allah. Mereka sampai benci sama saya. Mereka sampai kesel kalau melihat saya. Itu kesungguhan. Maka Allah bilang, aku malu apabila tidak memasukkan dia ke dalam surga. Karena dia di dunia mau bermalu-malu karena kita langsung masuk dia itu bermalu-malu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, apa di kubur itu? Yang harus kita jawab. Kita kan hari ini kan kalau dengar kisahnya bagaimana Umar bin Khattab ditanya malaikat, mereka bertanya lagi, malaikat ini bertanya lagi. Dan itu memungkinkan untuk kita seperti itu. Wa man nabiyuka? Tanya, siapa nabimu? Ditanya, siapa nabimu? Bukannya menjawab Muhammad Nabi, bukan. Pada saat ada pertanyaan seperti itu, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini akan menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kullu bihadzal rajul. Ya Rasulullah, tahu enggak nih orang ini siapa? Kenal enggak ini orang ini siapa? Bukan ditanya seperti itu, kenal. Maka Rasulullah akan mengenali kita dari apa? Dai-dai ini akan kelihatan. Ya Rasulullah, kami telah membawa semua umat ini, semua manusia ini kepada cara hidupmu, kepada sunnahmu, kepada kerjamu, kepada risaumu. Ini yang Rasulullah ingin katakan seperti itu. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini
jawaban dari dai dan daiyah ini kepada pertanyaan-pertanyaan kubur. Ya. Mempunyai kerisauan yang sama pada Rasulullah SAW, mempunyai kerja yang sama, maka Rasulullah SAW akan mengenali kita. Seperti halnya kita dalam kehidupan dunia. Ya. Bagaimana seseorang bisa dikenali? Oh, ini murid saya. Ya. Karena apa? Oh, mungkin pakai seragam. Tanda-tandanya ini ada nih, ini tanda-tanda dari sekolah saya. Demikian juga karyawan kantor, dia akan lihat. Ada name tag-nya. Oh iya, ini orang saya nih. Tapi kalau nyelonong aja, kira-kira Rasulullah mengenali nggak? Enggak kenal. Oh, ada kerisauan yang sama nggak nih? Maka ini melakukan musbanatan. Dai dan daiyah ini bukan kerja yang ecek-ecek. Kerja besar. Pertanyaan-pertanyaan kubur yang nanti harus kita jawab itu. Lalu pertanyaan ketiga ditanya lagi. Apa Qur'annya? Imannya apa? Agamanya apa? Maka kita jawab Islam. Cukup sampai situ. Apa tanda-tandanya kamu nggak beragama Islam? Ya Allah, aku bawa semua ya Allah untuk masuk ke dalam Islam secara total. Nggak pilih-pilih. Pas enak kita ambil. Pas nggak enak kita nggak ambil nih amal-amal ini. Masya Allah. Jadi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala, pengorbanan kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini masalah. Ini yang dikatakan mujahadahnya kita terhadap nafsu-nafsu kita. Karena dunia ini penjara bagi orang mukmin. Bukan penjara artinya penjara bahwa seperti apa? Dengan aturan-aturan yang ada kita nggak bisa sembarang-sembarang, nggak bisa seenak-enaknya kita. Ya. Kita mencoba mentaati setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Nabi ini. Saya punya pengalaman Pak waktu di Uruguay. Jadi waktu kami keluar ini ada nih orang nih pemain musik di pub, di klub gitu, night klub malam. Dia lihat kita, dia senang gitu lihat kita. Karena pakaiannya kan aneh sendiri gitu. Wah, kamu seperti fashion ya, seperti model baju gitu. Terus dia tanya, kamu masuk namanya Musalman. Kalau Musalman itu orang Islam artinya. Oh, Musalman. Gimana caranya jadi orang Islam gitu? Terus kan kita kan karena kita nggak ini, kita lah ini orang kan kalau nanya ini kan nanya yang sungguh-sungguh sama nanya yang main-main dia ada. Ya kamu pertama nggak minum-minum, kedua nggak cium-cium orang sembarang, gitu. Ketiga nggak kumpul-kumpul. Apa dia jawab? Apa enaknya jadi orang Islam katanya? Nggak bisa semua. Seperti itu kita ya udah kita nggak jawab kan ya biar aja. Lalu setelah pergi ke Santana Brasil, kami 2 minggu kemudian pulang. Balik lagi masuk di hotel situ gitu. Pas masuk dia bilang, kamu kembali udah lihat nih. Saya mau masuk Islam katanya. Oh. Kenapa kamu masuk Islam katanya? Kan nggak enak jadi masuk Islam bilang. Itu saya lihat kalau di sana mereka kan melihara anjing, Mbak. Jadi anjing itu setiap ketemu cium-ciuman, jadi kumpul-kumpul. Jadi saya nggak ada bedanya sama ini. Jadi asbabnya sebenarnya aja. Jadi bukan karena Allah ini memberikan kita kemuliaan ini dijadikannya kita sebagai asbab turunnya hidayah. Kita mau gerak aja sebenarnya mudah bagi Allah untuk menurunkan hidayah. Tapi Allah SWT ingin kasih kita nih umatnya Nabi ini kemuliaan. Kamu gerak sedikit aja hidayah akan diturunkan oleh Allah SWT. Makanya dirimlakan Allah SWT mengajak dari. Lalu yang keempat pertanyaannya, apa kitab? Hanya kitabnya. Lalu tanya kitabnya apa? Quran. Apa cukup kita baca? Enggak. Sahabat ini belajar iman dulu, begitu Quran itu turun langsung yakin sempurna. Kita hari ini begitu dengar janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita malah mikir-mikir apa iya. Ada satu saya belajar dari Ustaz Said dari surat Az-Zariyat. Ayatnya wabis sama iris tukum wa ma tu'atu.
Jadi situ dikatakan, aku letakkan sebab-sebab rezekimu di langit. Nah, barang ini dia ada di langit, kita cari sebabnya di bawah gitu. Kira-kira ketemu atau enggak? Nah, ini yakinnya kita bagaimana? Barang ada di atas, kita cari di bawah. Maka apa yang terjadi? Ya ketemu barang-barang, tapi bukan barang-barang yang memang mestinya diluncurkan oleh Allah. Maka sambungannya diciptakan yang diberikannya sholat ini. Diletakkan di atas, dikasih sholat, dikasih jalan keluarnya. Apa? Sholat sebagai mi'rajnya orang mukmin. Tangganya, eskalatornya, sebagai liftnya dari orang-orang untuk ambil rezeki yang di atas itu, asbabnya itu. Makanya dia melakukan mulus menatang, belajar kita duduk sekali lagi, kita yakin. Tambah pengorbanan kita. Suami istri ini sama tanggung jawabnya. Dai-dai ini sama tanggung jawab. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dahum awliya'u ba'd. Sama tanggung jawab yang sama terhadap agama. Wujudkan agama ini di muka bumi. Dalam dirinya, dalam setiap umat ini. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan lainnya pada saat dikubur nanti, kiblatnya mana? Ya. Maka kita jawab juga. Bukan kiblatnya ada di kiblat di Mekah aja, di Ka'bah aja, bukan. Mengajak manusia ini bagaimana dia sholat juga. Menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ajaknya apa sih kalau setiap kita keluar? Datang ketemu orang, apa yang diajak? Ini kalau katanya orang-orang ahli ekonomi, ini orang-orang ini yang bikin banyak rugi nih, orang Islam nih katanya, mau bikin kiri orang-orang Islam. Seperti itu jawabannya. Karena dipandangnya apa? Nanti kalau pengalaman pribadi tanya Pak ya, ada orangnya di sini gitu. Begitu lihat tablik langsung, ini nih orang yang bikin orang Islam miskin nih katanya. Jadi seperti itu. Karena apa? Mengukurnya semua segala sesuatunya dengan materi. Makanya janjinya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan susah. Hanya sebentar aja, Pak. Bapak-bapak yang di sini suruh makan enak daging juga gimana, Pak? Paling dimut-mut aja. Ya, udah nggak bisa lagi dinikmati. Cari yang empuk-empuk makanannya. Nah, maka ini kesempatan kita ini. Tambah sama-sama ya. Taka besar. Dan terakhir pertanyaannya, siapa ya? Ikhwanmu siapa? Saudaramu siapa itu? Ya. Ditanya itu saudara. Maka apa jawabnya? Orang-orang muslim, wal muslimat. Ikhwani katanya. Orang Islam itu semua laki perempuan tuh bukan, nggak cukup di situ. Maka kita dai dan dayah ini akan menjawab, ya Allah, sudah kutunaikan semua hak-haknya mereka, sudah kusampaikan hak-haknya mereka. Bukan sekedar tanya siapa kita, apa kita ini, ditunaikan nggak hak-haknya mereka ini. Makanya hadirin melakukan musibah taala. Maka selesai pertanyaan kubur, kita akan ketemu dengan pertanyaan akhirat 4. Ditanya kemana aja masa mudamu, waktu-waktu kita mau diapain, dihabisin. Apa kita mau nonton TV sampai TV nonton kita, nanti yang nonton ya kan? Nah, itu ditanya Pak, dihisap tuh semuanya. Yang kedua ditanya apa lagi? Ilmunya, dipakai ilmu apa? Mau dikemain kemana kan ilmunya tuh? Ilmunya apa? Ya udah kita bawa aja ya Allah. Bawa manusia ini pada Allah Subhanahu wa taala. Tambah pengorbanan kita ini. Lalu yang ketiga, hartanya kemana dipakai? Dirinya dipakai kemana? Gagah kita ini mau jadi apa sih? Ya kan Pak? Selesai. Maka bapak-bapak yang ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita. Kita ini kalau sampai sekarang ditamsilkan ini Pak, seperti orang ya, seperti penjual toko bunga. Toko bunga ini, floris ini, bunga ini, jual bunga itu Pak, ya, bunga mawar indah. Nah, petani ini datang ke kebun itu. Maka kebun itu apa yang dilihat? Dari sekian banyak kebun dipilih pohon-pohon yang baik ini. Dipilihnya bunga-bunga yang baik. Oh, mawar ini mawar-mawar yang terbaik. Setelah dipilih, dikumpulkan di rumah. Setelah dikumpulkan di rumah, apa yang dilakukan? Dipilih lagi. Ya? Maka setelah dipilih ini, dihias, diletakkan di satu tempat. Tempatnya ini bukan ditaruh di kamar mandi, tapi di tempat yang terbaik supaya orang-orang bisa melihat.
Maka Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita ini dari sekian banyak orang, kita udah dikumpulkan dari bunga-bunga yang ada sekarang di atas meja ini. Bagaimana kita nih bunga-bunga ini ya, bisa dirangkai, dan kita semua ini bisa dirangkai menjadi rangkaian bunga yang ini, yang dipamerkan kepada orang-orang yang ada di datang sini. Ya. Ini loh bunga-bunga yang terbaik. Inilah makna dari kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Jadi pergunakan diri kita ini untuk Allah jadikan sebagai contoh, sebagai teladan bagi orang-orang yang melihat kita. Bagaimana kita korbankan diri kita, tahan nafsu kita ini untuk membela agamanya Allah SWT, membela Rasulullah SAW. Karena nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan ada pertanyaan. Allah SWT bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apakah sudah engkau sampaikan amanah agama ini kepada semua nabiku? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rob, telah kusampaikan amal agama ini kepada semua nabimu. Maka hadirin mereka Allah Subhanahu wa taala, para nabi ini pun ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para nabiku, apakah engkau sudah sampaikan amanah agama ini kepada seluruh umatmu? Maka seluruh nabinya akan mengatakan, ya Rabb, telah kusampaikan amanah agama ini kepada seluruh umat. Maka kita ini sebagai umat ini ditanya, apakah engkau sudah sampaikan amanah agama ini kepada anak istrimu, kepada saudara-saudaramu, kepada sahabat-sahabatmu? Ini harus kita jawab, saudara-saudara. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita bagaimana kita siapkan diri kita. Waktu kita di depan ada takazah, keadaan umat sudah demikian menderita, ya, jauh daripada agama. Ya. Nah ini menjadi kerisauan kita. Ya. Kita luangkan waktu kita korbankan nikmat-nikmat sedikit waktu kita ini. Kita pergunakan sisa-sisa waktu kita ini untuk bisa ambil takazah-takazah yang ditawarkan. Itu aja yang bisa disampaikan. Nanti akan ada muzakarah makomi untuk kesempatan ini. Lalu Bapak Ibu disiapkan dirinya ini, kita untuk bisa kita siapkan 40 hari dalam maupun luar negeri. Ya. Nanti ini takazah-takazahnya ini di bulan November kita punya takazah besar, yaitu mengumpulkan ya, doa bersama ya, untuk seluruh umat ini yang ditargetkan sekitar 5 juta orang di Bengkulu pada bulan November di akhir bulan. Ya. Selain itu, sebelum masa ini juga ditawarkan juga untuk kita menyiapkan jemaah-jemaah ini 40 hari masturat ini, karena udah jemaah kodomi semua ini. Jadi 40 hari atau 10 hari kita bentuk dari zon kita. Ya. Takazahnya masih di Jawa Timur, NTB dan Nusa Tenggara Timur. Tapi mungkin nanti Agustus mungkin akan ada musyawarah, akan ada perubahan lagi. Tapi yang sudah waktunya untuk nisab bisa disegerakan untuk kita bisa membentuk jemaah. Jadi insya Allah